Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat saudara kita, saudara Agus Afriansyah, yang insyaallah di malam ini semua hajat-hajat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berhubung guru kita Ustaz Ahmad Junaidi berhalangan hadir, yang insyaallah Al-Fagir melanjutin pembahasan yang kemarin kita bahas, pembahasan tentang kitab Syarah Hadis Jibril yang disusun oleh Al-Imam Ad-Da'ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Alhamdulillah kemarin udah dijelasin tentang furudul wudu, fardu wudu, yang membedakan furud, fardu sama rukun itu berbeda. Kemarin dijelasin apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu fardu. Rukun itu diulang sekali lagi, sedikit diulang pembahasan kemarin. Rukun itu suatu pekerjaan yang dilakukan sebelum permulaan ibadah. Itu namanya rukun. Suatu pekerjaan atau suatu kewajiban yang dilakukan sebelum permulaannya ibadah. Itu syarat, afwan. Itu syarat. Syarat itu suatu perbuatan atau kewajiban yang dimulai sebelum permulaannya ibadah. Kalau rukun, suatu perbuatan atau suatu kewajiban yang dimulai dengan berbarengan dengan permulaannya ibadah. Itu harus ada. Semua ibadah itu ada syarat, ada rukun. Kalau fardu itu suatu perbuatan atau kewajiban yang dimulai dengan permulaan ibadah, tapi fardu ini boleh berpisah. Fardu ini boleh berpisah. Contoh kayak wudu. Furudul wudu ini cuman ada di wudu. Furud itu contoh kayak kita wajib pertama membasuh wajah. Di rumah membasuh wajah, terus di rumah membasuh kedua tangan. Terus kita mau lanjutin membasuh rambut, boleh di tempat lain. Itu boleh. Itu yang membedakan fardu dan rukun. Nah, lanjut di sini pembahasan kaifiyatul wudu'i wa adabahu. Tata cara berwudu dan adab-adabnya. Yundabu lil muridil wudu'i an yabtada'a bisiwaki wal basmalati. Disunahkan bagi seseorang yang ingin berwudu bahwasanya dia memulai wudu tersebut dengan siwak dan mengucap basmalah. Wa an yaghsila kaffaihi thalathan. Dan bahwasanya orang yang berwudu membasuh atau mencuci telapak tangan 3 kali berbarengan. Itu sunah-sunahnya, kemarin wajib-wajibnya. Ada 6 kemarin wajib, sekarang sunah-sunahnya. Tsumma yatamadmada wa yanstashiku bi thalathin gharfatin. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali secara berbarengan. Sedikit ambil air di telapak tangan atau 2 tangan, sedikit buat ke mulut, sedikit ke hidung. Itu berbarengan 3 kali. Sunnahnya begitu yang di dalam kitab. Terus yusilu bainahuma kulli gharfatin, dan menyampaikan airnya tersebut tuh keduanya, memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke dalam hidung, bainahuma wa kulli gharfatin, secara berbarengan dua-duanya. Terus wa yastantiru ma fi batnihi anfihi bi yasarihi, dan mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Summa yaghsilu wajahu salasan mubtada'an min a'lahu. Kemudian mencuci wajah 3 kali, dimulai dengan dari atas wajah. Nah, batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Pada umumnya. Kenapa pada umumnya? Karena ada orang yang
nggak punya ujung rambut bagian atas, kayak botak halus semuanya. Botak halus. Terus gimana cara menentukan batasan wajah bagi orang yang botak halus? Ya udah, hitungannya bagian botak bagian atas ini pada umumnya orang tumbuh rambut di mana? Tuh paham ya? Terus wa yutilu ghorratahu, dan memanjangkan batasan wajah. Nih, batasan wajah panjangnya dari ujung rambut, tumbuh rambut atas sampai dagu bawah, jenggot. Nah, terus lebarnya baina udunain, di antara kedua kuping, kedua telinga. Itu lebarnya. Terus wa yukhallilu lihyatahu, dan mencela-cela jenggot. Kalau punya yang jenggot tebel itu mencela-cela gitu, digini-giniin. Dicela-cela sampai air masuk ke dalam jenggot. Itu bagi orang yang tebel jenggotnya. Kalau umumnya orang Indonesia nggak ada, tipis semua jenggotnya. Ini bagi buat orang-orang Arab tuh, jenggot-jenggotnya tebel. Terus tsumma yaghsilu yadahul yumna salasan, kemudian membasuh tangan yang kanan 3 kali. Nah, membasuh tangan 3 kali, yang kanan 3 kali itu kalau misalkan kita pakai keran. Nih, kalau kita pakai keran itu sunahnya dari sikut. Dari sikut sampai jari-jari tangan. Dari sikut sampai ke bawah tuh. Tapi kalau pakai kolem atau pakai gayung itu sunahnya dari telapak tangan sampai ke sikut. Itu sunahnya itu ya. Terus wa yutilu tahtajala, memanjangkan juga bagian sampai sikut. Fa yafra'ul ma'a fawqal mirfaqain, dan tuh meletakkan air di atas mirfaqain, 2 sikut. Tuh kalau pakai keran tuh ya. Awalnya pakai sikut, dikocorin tuh airnya tuh di keran. Terus wa ghayatuhu ilal katifi, dan menyampaikan air tersebut sampai katif. Katif tuh bahu sampai ketek, itu sunnah. Dari air dari sikut ke bawah terus balik lagi ke ketek tuh. Itu sunnahnya begitu tuh. Kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu, baru kiri 3 kali. Tsumma yaghsilul yadahul yusra kadzalika. Tuh, kemudian mencuci atau membasuh tangan yang kiri sama seperti yang kanan tadi. Terus wa yukhallilu asaba'u yadayhi bitashbiki, kemudian mencela-cela jari-jari tangan bitishbaki, dengan apa ya? Cara begini nih. Mencela-cela jari itu begini nih. Bitishbaki, dengan mencela-cela jari itu kayak orang mau, orang non muslim mau berdoa begitu tuh, mengepalin 2 jari tuh bebarengan begini nih, tashbik namanya tuh, bitashbik begini nih, itu sunahnya tuh. Terus tsumma yamsahu ra'sahu salasan, kemudian mengusap kepala 3 kali. Yang dimaksud kepala kemarin apaan? Rambut. Bedain tuh membasuh atau mengusap. Kalau membasuh harus adanya aliran air. Kalau mengusap nggak harus ada aliran air. Wa ya'ummu fil mashi jami'a ra'si, dan air itu disunahnya menyebar ke seluruh bagian rambut yang ada di kepala. Itu harus menyebar. Terus wa yad'u ra'suhu asabi'i 'alal muqaddami rasihi, kemudian meletakkan air di atas kepala tuh, jari-jari kepala tuh atas rambut yang pertama di sini nih. Terus wa yadhhabu biha ila qafahi, kemudian rambut tangan nih dari awal di sini sampai ke belakang, balik lagi, dibalikin lagi ke depan gitu sunahnya. Ini harus praktek sebenarnya, cuman waktunya. Tsumma yamsahu udunain, kemudian mengusap kedua telinga, zahirahuma wa batinahuma salasa bima'in jadidin.
bagian luar sama bagian dalam kuping itu 3 kali dengan air yang baru. Maksudnya dengan air yang baru tuh bukan dari kepala, diambil lagi dari keran, mulai lagi pakai kuping. Tsumma yaghsilu rijlahul yumna thalathan. Kemudian membasuh kaki kanan 3 kali. Wa yutilu tahijaili watilu at-tahjali. Kemudian memanjangkan batasan kakinya. Fa yafra'ul ma'a fawqal ka'bain. Kemudian meletakkan air di atas kedua mata kaki. Nah, kalau kaki juga dimulai dari mata kaki, baru ke jari. Wayagatuhu ila rukbain, dan memanjangkan sunahnya tersebut air pada kaki itu sampai rukbataini, sampai kedua dengkul. Itu sunahnya itu. Tsumma rijlahul yusra kadzalika. Kemudian kaki yang sebelah kiri sama kayak seperti kaki yang sebelah kanan. Wa yukhalilu asaba'uhuma mubtada'an min khinsiril yumna ila khinsaril yusra, dan mencela-cela kaki jari dimulai dari khinsir al yumna, kelingking bagian yang kanan. Mencela-cela kaki jari kaki dari khinsir yumna ilal khinsari yusra, dari kelingking bagian kanan terus ke jari manis, tengah, jempol sampai ke kelingking sebelah kiri. Terus faedah wudu warada fil Bukhari, dan diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa orang yang membaguskan wudunya. Siapa orang yang memperbagus wudunya, maksudnya mempersempurnakan sunah-sunahnya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluar tuh kotoran-kotoran atau dosa-dosanya dari badannya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai tuh dosa-dosa, keburukan, kejelekan keluar dari kuku-kuku jari. Waraha Muslimin waradul Abu Daud, dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim dan Imam Abu Daud, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'ah, siapa orang yang membaguskan, menyempurnakan wudunya, tsumma shalla raka'ataini la yashu fihima, kemudian dia sholat 2 rakaat, tidak meninggalkan sunah-sunahnya dari 2 rakaat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya dari apa-apa yang telah lalu dari dosanya itu. Wudu menyempurnakan wudunya dari sunah-sunahnya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka terus orang tersebut melakukan sunnah 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya apa-apa yang telah lalu darinya. Terus juga dikatakan bagi siapa orang yang menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya, terus membaca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika shalihin. Kemudian membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Surat Al-Qadar itu 3 kali. Kemudian membaca ayatul kursi sekali, sama baca surah Al-Ikhlas sekali. Itu dikatakan siapa orang yang membaca setelah wudu, baca doa wudu, baca surat inna anzalna Al-Qadar 3 kali, ayat kursi sekali, kulhu sekali, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari setiap tetesan wudunya tersebut tuh untuk beristighfar kepada orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari dari kiamat. Bisa nggak dihitung tuh tetesan air wudu? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya saking banyaknya tuh malaikat Allah ciptakan buat menistighfarkan orang tersebut. Allahu alam bisawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, sama-sama kita mendengarkan
Itu pembahasan kita pusaran hadis Jibril yang disampaikan oleh Mas Haris. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita memahaminya.